Allah itu maha virtual. Kenapa kita tidak juga? Yang penting akhirnya mereka melakukan itu. Ya, kita singgung masalah COVID. Kan ada juga tuh kemarin di Tangerang apa di Bekasi gitu ya, yang ada seorang jamaah sholat di masjid, kemudian dia pakai masker, diusir sama masjidnya. Katanya ini masjid. Itu bagaimana dalam pandangan Islam itu? Jadi kalau dalam teks sendiri, dalam tafsir Quran sendiri, tafsir Al-Quran ya, itu saya kira sudah banyak scholar atau penafsir atau ahli agama ya, yang sudah banyak sekali memberikan tafsir-tafsirnya yang sangat kuat sekali menekankan pada maqasidus syariah. Jadi pada tujuan kita berislam, tujuan kita beragama, tujuan kita menganut menjalankan syariat Tuhan itu yang pertama adalah menjaga hifdzun nafs, menjaga hidup itu yang untuk apa kita beragama tetapi kita malah menyia-nyiakan hidup kita gitu kan. Jadi tidak boleh dong, bahkan menyakiti diri sendiri itu tidak boleh, apalagi membuat orang lain sakit. Nah, jadi banyak sekali saya kira ulama-ulama yang sudah memberikan tafsir semacam itu ya, bahwa saya kira contoh yang baik itu Masjid Istiqlal. Saya kira imam besarnya Pak Profesor Nasaruddin Umar misalnya, beliau sudah menyetop sholat Jumat di awal-awal COVID itu, kemudian tarawih, kemudian bahkan sholat Idul Fitri kemarin tidak ada gitu. Itu kalau dalam pandangan Muslim yang belum literate gitu ya, tidak terlalu literate, itu memang sebuah keanehan. Tapi sebenarnya ini biasa saja gitu. Artinya di dalam Islam sudah banyak sekali tafsir-tafsir, bahkan kalau memang sholat Jumat hujan itu tidak wajib sholat Jumat. Kalau hujan kemudian itu sholat Jumat tidak menjadi wajib. Nah, tapi orang sekarang malah merasa bahwa kalau tidak berangkat bahkan hujan-hujan dipaksa-paksa, tidak kafah. Padahal justru Tuhan itu memberikan hadiah rukhsah. Rukhsahnya ibarat grace ya. Jadi hadiah. Orang kalau dikasih hadiah nggak menerima, itu yang ngasih hadiah gimana rasanya? Kan nggak enak kan? Ada syarat mendirikan sholat Jumat itu apa? Berjamaah sholat Jumat itu apa? Salah satunya adalah izin dari pemerintah. Nah, ini yang saya kira tidak banyak disinggung. Izin dari penguasa. Jadi kalau penguasa tidak mengizinkan terjadinya sholat Jumat berjamaah, itu menurut madhab itu tidak sah, tidak boleh. Nah, apa yang sekarang orang kemudian gaungkan, misalkan larangan, bukan larangan, bahkan sebenarnya kan hanya himbauan untuk memenuhi protokol. Sholat Jumat tetap boleh, protokol. Tapi orang menafsirkan tidak boleh sholat Jumat. Tidak ada tapi yang ada itu sholat Jumat sesuai protokol. Jadi apa? Satu protokol ya betul, itu kan izin pemerintah, itu berarti sholat Jumat sesuai protokol itu izin pemerintah. Apa protokolnya? Jarak, memakai masker, masjid disanitizer, kemudian dibersihkan, kemudian tidak memakai sajadah umum. Nah, itu protokol yang diberikan oleh pemerintah, dan kita sebagai anggota masyarakat, ya kita sudah mempercayai kepada pemerintah, ya kita harus percaya, harus menuruti. Nah itu saya tertarik sekali dengan sholat Jumat virtual. Setahu saya sholat Jumat itu memang harus langsung kan, kita ya umumnya sholat kita kan di lapangan kalau orangnya banyak. Tetapi sekarang kan kita di Jepang ngalamin sendiri. Ketika masjidnya itu kan sempit, jadi harus ada 3 lantai. Sholatnya di lantai 4 misalnya, sholatnya di lantai 3, tapi jamaahnya kan sampai lantai 1 gitu kan. Nah di lantai 2 dan lantai 1 itu ada videonya kan. Kalau misalnya seperti itu saya masih bisa mengerti. Tetapi kalau misalnya kemudian nanti diartikan sholat virtual itu kita sholatnya di rumah gitu, itu gimana itu secara Islam itu ya? Nah, saya tidak mempraktekkan itu, tetapi ada teman-teman yang dengan ijtihadnya saat ini dalam kondisi seperti ini tidak bisa menemukan
masjid di sekitarnya yang melakukan sholat Jumat dengan protokol. Nah, masalahnya kan begitu. Nah, itu kan saya ke sana tidak ada protokol, saya ke sini tidak protokol. Jadi masa saya seterusnya tidak, ini kan lebih hampir 2 tahun ya tidak sholat Jumat, Mas. Ada yang memang tidak setahun tidak sholat Jumat, memang gitu ada. Tapi mereka bertanya sendiri, bagaimana saya sudah hampir setahun lebih ini tidak sholat Jumat ke masjid, ini bagaimana? Akhirnya muncullah di kalangan teman-teman ini, ya sudah, Allah itu maha virtual, kenapa kita tidak juga, yang penting akhirnya mereka melakukan itu. Ya saya kira mereka ada dasarnya ya. Saya tidak terlalu mendalami dan tidak mempraktekkan itu. Jadi mungkin nanti saya bisa share linknya, Mas Lutfi, kalau mau mengikuti. Tapi saya yakin ini namanya apa ya? Ijma terbaru itu ya. Ketika orang bukan ijma ya, bukan ijma. Iya, kalau ini ijtihad. Ijtihad mereka. Kalau ijma tapi saya lagi melihat mereka memang mempunyai dasar alasan yang dan dalam tahap tertentu saya pikir itu juga bisa dilakukan ya. Artinya dalam bagi saya misalnya dalam kaidah pengambilan hukum Islam itu misalnya apa yang tidak bisa dilakukan semuanya, misalnya apa yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya, tidak boleh ditinggalkan sepenuhnya. Jadi kalau kita tidak setahun bertahun-tahun, misalkan ini COVID sampai 3 tahun lebih, itu bagaimana? Apakah akan begitu terus? Paling minimal kita juga melakukan apa yang bisa kita lakukan, gitu kan? Jadi kalau begitu ya kita mungkin dari kaidah itu saya juga bisa memahami, mungkin bisa menjadi landasan ijtihad bagi teman-teman kemudian mengadakan sholat Jumat virtual. Karena kalau misalkan dia di kondisi di wilayah merah terus ya, di wilayah merah terus ya bertahun-tahun, bagaimana dia memang ijtihadnya kan tidak mungkin dia keluar jauh-jauh kemudian berinteraksi sholat Jumat berjamaah. Saya kira dalam kondisi seperti itu juga itu mengkhawatirkan ya untuk menjaga keselamatan dia. Jadi kalau kemudian ya saya daripada mengganti sholat zuhur terus, saya kepingin mendengar khutbah juga mungkin kan, ya mungkin muncullah. Jadi saya pikir itu juga bisa menjadi landasan. Mungkin Mas Lutfi yang dari social science pasti mengerti tentang social force ya. Jadi paksaan sosial masyarakat di sekitar kita itu justru membuat kita merasa lebih berdosa terhadap masyarakat ya. Jadi sebenarnya Tuhan yang sudah memberikan banyak keringanan bagi hambanya. Istilahnya ada social altruistik itu ya. Jadi semacam solidaritas sosial, atau mungkin kita merasakan tadi ya karena hobbit gitu. Dan sekarang juga ini ada pergeseran tentang agama itu sendiri di masyarakat. Di mana kita tadi ya kita balik lagi, orang yang menginginkan unifikasi Islam harus satu pandangan, itu ya sebuah kemustahilan. Kayak misalnya sekarang virtual gitu ya, Jumatan virtual misalnya, itu kan ya zaman Nabi juga nggak ada gitu kan, dan zaman saya juga nggak ada. Ini kan zaman COVID aja kejadiannya gitu kan. Kalau zaman dulu nggak Jumatan ya kita sudah terbiasa ya diganti dengan sholat zuhur, tidak masalah. Tetapi kalau sekarang orang jadi kangen Jumatan, kangen ada ini, jadi istilahnya lebih ke kangennya itu loh. Iya. Ya kan lebih kangennya itu. Kalau sebenarnya bisa diganti sholat zuhur gitu. Jadi kita tidak bisa lagi memaksakan agama di masyarakat, karena agama dan masyarakat kan saling mengembed kan. Jadi agama itu hidup di masyarakat, bukan masyarakat yang hidup di agama. Jadi kita kan agama itu kan munculnya di masyarakat kan. Ada masyarakat, mereka berpikir, baru mereka memikirkan agama begitu kan. Tapi kalau misalnya kita tiba-tiba katakanlah kita memperoleh pencerahan, tiba-tiba kuliahnya seperti Mas Ali Amin misalnya, sudah ke Amerika, sudah ke Jepang, tiba-tiba ke Brebes, terus ngomong sesuatu yang kami ketahui, itu pasti akan rame masyarakatnya, agamanya akan ini ya. Jadi
Kira-kira apa Ya. sih pesan-pesan Mas Ali di sini untuk masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Jepang Hmm. dan bahkan juga non-Muslim ya, karena kan kita juga di Jepang kita sama-sama aktif dalam kebinekaan kan. Jadi Ya, ya. ya mungkin masyarakat Indonesia di Jepang juga sangat kangen dengan Mas Ali. Kira-kira apa yang bisa disampaikan? Monggo. Ya, terima kasih Mas Sutli sudah menyediakan waktu ini untuk bersilaturahmi dengan teman-teman. Ya, kalau soal pesan saya pikir ya kita mungkin tidak dimanapun kita tidak berada ya, entah di Amerika, entah di Jepang, entah di mana-mana. Saya kira yang perlu ditekankan adalah kita tidak lupa sebagai orang Indonesia. Orang Indonesia punya kekhasan, tentu punya kebiasaan, punya tradisi, punya custom, ya, punya lifestyle yang mungkin khas di Indonesia dan sudah lama sekali ada di Indonesia dan menjadi salah satu sumber kekayaan kita sebagai bangsa. Jadi bagaimanapun ya kita sebagai orang Indonesia harus melihat kepelbagaian itu dan merawatnya sebagai satu kekayaan kita. Dan kita tidak boleh merasa bahwa satu suku, satu etnis, satu agama, satu kelompok agama merasa lebih berhak menguasai satu entitas politik di Indonesia. Satu-satunya itu tidak boleh. Kita sudah orang-orang tua kita sudah bersepakat, berjanji, bersumpah bahwa kita ini satu. Dan kita ini bagaimanapun tidak, kita adalah anak-anak orang tua kita, nenek moyang kita. Dan tugas kita adalah melanjutkan apa yang sudah orang tua kita itu sumpahkan untuk kita bersatu. Dan kita sebagai orang Indonesia harus merawat kepelbagaian itu. Nah, sebagai Muslim, saya pilih teman-teman juga harus melihat itu. Di dalam Islam banyak sekali sudah teks-teks, ajaran-ajaran yang memperlihatkan bagaimana betapa toleransinya Nabi kita Muhammad, ya, umat Islam di masa-masa yang lalu. Tetapi kemudian sekarang ini muncul keinginan aspirasi untuk menyatukan dalam satu global suara, global Islam tadi. Saya pikir kita harus lebih kritis membacanya dan bisa lebih kritis menyikapinya agar yang paling penting tadi merawat kebinekaan kita, menjaga kebinekaan kita sebagai warga Indonesia tetap terpelihara. Saya kira mungkin itu yang perlu saya sampaikan, Mas Lutfi. Terima kasih.